Aku tidak pernah menyangka, ternyata kaulah yang menggoda suamiku. Ibu, kenapa ayah menggigit Tante Setiawan? Kau memberiku parfum semahal itu sebagai hadiah Valentine, Putri tidak akan marah? Si sakit-sakitan itu tidak bisa pakai karena asma. Kau pakai saja. Kenapa terkejut begitu? Bukankah kita sudah berbagi banyak hal? Dia milikmu sekarang. Pergi dari rumahku. Pergi, tapi kau yang mengizinkanku masuk. Ayahnya sudah tiada, kami akan tunawisma. Tenang saja, ada aku, rumahku selalu punya kamar untukmu. Aku menganggapmu sahabat, tapi kau menganggapku bodoh. Bukankah sahabat harus berbagi segalanya? Termasuk rumahmu, pakaianmu, suamimu. Hanya sedikit parfum saja sudah sesak napas, benar-benar rapuh. Kesempatan bagus untuk mengganti yang lama dengan yang baru. Kau tidak mau? Jangan ganggu ibuku. Ibu. Ibu. Tante. Tante, bangun. Tante, bangun. Paman jangan jatuhkan adik. Paman, jangan. Jangan dorong aku. Jangan dorong. Jangan dorong. Jangan dorong. Ada apa dengannya? Obatku. Obatku. Dia jatuh ke tanah. Dia harus minum obat. Apa kau sudah merasa lebih baik? Apa mereka saling kenal? Siapa dia? Kalung itu. Selamat ulang tahun. Jaka, lihat ini apa? Terima kasih, Tante. Jaka paling suka hadiahmu. Tante akan memakaikannya untukmu. Kenapa kau punya kalung itu? Kau pernah melihatnya? Aku. Tuan Laksmana dan Nyonya Laksmana sudah datang. Itu Rina Setiawan. Bimo Laksmana. Selamat kepada Tuan Muda Laksmana yang menjadi aktor terbaik termuda. Kudengar, Anda akan berpartisipasi dalam acara varietas baru tahun 2024, Anak-anak tersayang, bersama ibumu. Apakah itu benar? Untuk persiapan rekaman, Jaka sudah pindah kembali ke rumah. Tuan Muda Jaka sudah dewasa. Tahun 2024. Aku menyeberang waktu. Betapa bahagianya keluarga ini. Rina Setiawan, apakah kau hidup tenang dengan kehidupan yang kau rebut? Apakah reporter ini punya pertanyaan lain? Nyonya Laksmana, apa hal paling berharga dalam hidupmu? Tentu saja putraku. Dia adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai dengannya. Tolong bawakan barang Tuan Muda. Baik, Nyonya. Baik, Nyonya. Jaka, kamu sudah kembali. Kenapa kau mendaftar acara variety show tanpa memberitahuku? Jika aku tidak mendaftar, apa kau akan pulang? Cukup sekali ini? Jaka, ibu melakukan ini juga demi kamu. Demi aku? Atau untuk mengendalikanku? 16 tahun yang lalu, kau merayu suamiku, merebut hidupku. 16 tahun kemudian, aku akan memanfaatkan putra kesayanganmu, membuatmu kehilangan segalanya. Seorang reporter mewawancarai asisten pribadiku. Jika kau di sini untuk mencari berita, kau bisa pergi sekarang. Aku penggemarmu, dan ingin mencari kesempatan untuk membalas budimu. Kau tidak cocok. Jangan bicara terlalu cepat. Aku pasti akan memberimu alasan yang tak bisa kau tolak.
Kakak, adik Riamu sudah kembali. Hahaha. Hahaha. Adik Ria. Kau sudah besar. Kau siapa? Kau bisa memanggilku Permata Susanto. Tidak kenal. Kak, lihat. Ibu mencarikan beberapa asisten pribadi untukmu. Ibu? Siapa ibumu? Ibu kakak adalah ibuku. Kau siapa? Kenapa aneh sekali? Bagaimana bisa Rina Setiawan? Coba lihat, menurutmu, siapa yang bisa dipakai? Adik Ria, bagaimana kau bisa menganggap musuh sebagai ibu? Aku pasti akan merebutmu kembali. Aku tidak akan pernah memberitahu ibumu. Setiap gerakanmu. Tidak perlu. Aku sudah punya asisten. Berhenti. Rina, dari hidup menumpang sampai masuk kalangan atas, kamu butuh 1/2 tahun. Coba tebak berapa lama aku butuh? Tidak tahu malu. Kenapa matanya sangat mirip dengan Putri? Wajah wanita hina itu sebelum mati. Halo, Nyonya? Saya asisten pribadi Tuan Muda Jaka. Nama saya Permata. Mulai hari ini, kamu tinggal saja di rumah agar mudah merawat Jaka. Tapi kamu harus ingat, jika kamu tidak becus, banyak orang yang bisa menggantikanmu. Baik, Nyonya. Saya pasti akan merawat Tuan Muda Jaka dengan baik. Sampai dia jatuh cinta padaku. Seorang reporter gosip, bagaimana mungkin dia bisa jujur menjadi asisten? Nama Permata bagus, penampilannya juga bagus. Tapi dia selalu memberiku perasaan yang sangat akrab. Kamu tidak mungkin memikirkan wanita hina itu lagi, kan? Mana mungkin? Aku hanya mencintaimu. Berhenti. Apa karena kamu pacaran dengan kakak, makanya dia memilihmu jadi asisten? Kenapa kamu bertanya begitu? Tidak ada yang boleh pacaran dengan kakak. Apa jangan-jangan kamu menyukainya? Apa yang kau bicarakan? Ibu menyuruhku memperingatkanmu. Jangan pernah punya pikiran kotor tentang kakak. Dengar tidak? Pikiran kotor? Ayo. 3-2. Aku mau foto dengan Tante Wijaja. Baik. Ayo. Yeay. Jangan sentuh barang-barangku. Sudah 16 tahun. Anak laki-laki kecil yang suka menempel padaku itu, benar-benar sudah dewasa. Kau mau apa? Aku hanya ingin membantu Tuan Muda merapikan barang-barang. Sebaiknya begitu. Sungguh kasih ibu dan bakti anak yang luar biasa. Retakan pertama dalam keluarga bahagia ini, biarkan dimulai dari dia saja. Halo, para penonton. Hari ini adalah wawancara kenangan masa kecil Jaka. Mari kita bicarakan kisahnya. Hah? Dia adalah pembantu kami sebelumnya. Pembantu? Parasit itu berani, pasti akan menggigit tuannya. Dia juga ibu adik Ria. Dia sudah meninggal. Bagiku, dia sangat penting. Jaka sepertinya sangat menyukainya. Hahaha, Anda bercanda. Anak-anak pasti menyayangi ibu mereka. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Siapa yang menyuruhmu mengambil foto orang yang tidak penting? Tapi, saya melihat Tuan Muda sangat menyukai foto ini, dan dia adalah ibu adik Ria, jadi dia bukan orang yang tidak penting, kan? Diam. Orang yang merusak rumah tangga orang lain tidak pantas menjadi ibu. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang ibumu sendiri? Ku bilang, wanita jalang itu tidak pantas menjadi ibuku. Aku hanya punya satu ibu. Dan dia sangat baik padaku.
Mulai sekarang, jangan pernah sebut wanita itu di rumah. Dengar, Ya, jika kamu membuat ulah aneh lagi, pergi dari sini. jangan dibuang. Tuan muda sangat menyukai foto ini. Beraninya kamu, kepala pelayan. Ya, Beri dia pelajaran. sini. Akan kulihat siapa yang berani. Siapa yang berani? Jangan bergerak. Adik Ria tidak ingat ibunya lagi, ya? Jangan menakuti adikku. Adik, jangan menakutiku. Adik. Ibu, bagaimana kalau kita antar adik ke rumah sakit? Aku akan patuh pada ibu mulai sekarang. Benarkah? Mahm, Kalau begitu, ingat baik-baik. Dia jatuh dari tangga karena serangan asma. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Mengerti? Jangan tanyakan yang tidak perlu. Bertele-tele. Ternyata memang untuk mendekati putraku. Langkah pertama berhasil. Sedang apa? Aku beri kamu 3 hari. Usir dia. Tuan, Asisten Susanto. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu mencuri fotonya saat putraku sedang mandi, lalu sengaja membuat sutradara bertanya, sebenarnya untuk apa? Menurutmu, berapa lama lagi Nyonya akan tahu? apakah Anda akan memberitahu Nyonya? Aku bisa tidak memberitahunya. Tapi aku sangat penasaran. Kenapa kamu merayu putraku sambil menyelidiki istriku? Aku adalah asisten pribadi Tuan Muda Jaka. Aku punya kewajiban untuk mengetahui segala hal tentang Tuan Muda. Lalu mengirim kalian ke neraka. Bintang jatuh cinta pada asisten kecil. Itu hanya dongeng. Jangan buang-buang waktu. Tapi kamu lumayan cantik. Aku sih. Tuan, bagaimana kalau besok saja? Kudengar Nyonya tidak ada di rumah besok. Baiklah. Aku akan menunggumu. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak duluan. Oke, 1 jepretan lagi. Hei, bagus sekali, cantik. Tuan Muda, minumlah air. Ah, Maafkan saya, Tuan Muda. Saya akan segera mengurusnya. Saya akan segera membersihkannya untuk Anda. Maaf. Menungguku. Tuan Muda masih menunggu untuk berganti pakaian. Biarkan dia menunggu. Kenapa? Mau berubah pikiran? Jika bukan karena aku mengingatkanmu, jika istriku tahu kau menyelidikinya, apakah dia masih akan membiarkanmu tinggal? Waktunya sudah hampir tiba, dia datang. Lepaskan. Enya. Tidak apa-apa. Anak durhaka. Kamu. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bimo. Bimo. Dokter, ada apa? Dia punya penyakit jantung.
Meskipun saat perasaan mendalam, dia tidak boleh olahraga berat. Anak muda zaman sekarang. Duh. Jaka, lihat asisten bagus yang kamu cari itu, berani-beraninya menggoda ayahmu di rumah? Pahami baik-baik, dialah yang melecehkan asistenku. Bagaimana mungkin? Apa kamu pikir semua orang sepertimu suka merusak rumah tangga orang lain? Lagi pula apa yang sudah dia lakukan, kamu lebih tahu dariku. Untuk apa pura-pura mesra? Jaka, kamu. Tuan muda, aku sudah tak punya muka lagi di sini. Ini bukan salahmu. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi lagi. Rina Setiawan, kamu punya putra yang baik. Sayangnya, dia akan menjadi pedang milikku. Dia sudah bangun, aku akan memeriksanya. Setelah Tuan bangun, aku akan membocorkan video, agar semua orang tahu aku tidak bersalah. Bodoh, ternyata dia pingsan. Sudah bangun? Seharusnya kamu tidak bangun. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mata keranjang selama bertahun-tahun. Aku sudah muak. Daripada membiarkan urusan kotormu jadi buah pipir dan menghancurkan hidupku, lebih baik aku menyingkirkanmu sekarang. Ibu, kamu gila. Jaka, mulai hari ini, keluarga Laksmana akan menjadi milik kita. Mengerikan sekali. Jaka, dia mati wajar? Kan? Seperti 16 tahun yang lalu. Jangan bilang siapa-siapa, kan? Ibu melakukan semua ini untukmu. Ibu mohon padamu, ya. Kakak kok belum sampai? Sudah waktunya, tidak usah menunggu lagi. Ayah paling benci bunga lili. Apa tidak ada yang mengajarimu cara berpakaian di pemakaman? Mana videonya? Nyonya, tenang saja. Yang meninggal sudah tiada. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu apa yang Tuan lakukan. Anggap saja ini demi Jaka. Ini lebih penting daripada pemakaman ayahmu. Di luar jam kerja, tidak perlu mengikutiku. Aku boleh bertemu teman kan? Kau mengenalnya? Teman yang ingin kutemui adalah kamu. Jaka? Sudah berapa kali kubilang padamu, jangan temui wanita ini. Dia sudah mati. Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Memangnya kenapa? Kau sudah berjanji. Tidak akan pernah menemuinya, ikut aku. Benar, Putri Wijaja sudah lama mati. Sedangkan kamu hanya akan kehilangan semua yang kau cintai. Tunggu dan lihat. Sudah 16 tahun, kecuali aku dan Jaka Laksmana. Tidak ada yang ziarah kubur untuk Nona. Suamiku, adik Ria demam tinggi. Kamu di mana? Aduh, minum air hangat. Sedang apa? Cepatlah. Nona Wijaja, saya antar Anda ke rumah sakit. Arif Wirawan, apa yang kamu lakukan? Oh, saya supir taksi. Anda mau kembali ke kota? Mobil saya murah, ayo. Bagaimana mereka bisa saling kenal? Tadi kamu pergi ke pemakaman, apakah kamu mengunjungi seseorang? Aku pergi menemui musuh. Ini baru dibeli, mau coba? Kamu beli koklet kesukaanku lagi. Nona suka makan? Akan saya siapkan nanti. Sepertinya merek lama. Sayangnya aku tak suka manis. Turunkan aku. Jika dia kenal Arif Wirawan, apakah dia juga kenal Tante Wijaja? Kamu dan Arif itu? Tuan muda, permainan kita resmi dimulai. Tuan muda, bisakah Anda mengambilkan piyama saya? Bagaimana kamu mengenal Arif Wirawan?
Arif Wirawan itu siapa? Bukankah dia yang mengantarmu pulang? Oh, maksudmu sopir itu. Sopir? Dulu dia sopir Tante Wijaja. Tapi sekarang dia sudah. Kalau kamu tidak kenal ya sudah. Hei, tunggu. Saya ada jadwal rekaman besok. Saya perlu membahasnya dengan Anda. Karena tema rekaman besok adalah tentang masa kecil, rasa yang paling dirindukan. Jadi, saya ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang istimewa yang perlu saya siapkan untuk Anda sebelumnya? Tidak perlu. Rasa yang ingin saya makan itu tidak akan pernah bisa saya rasakan lagi. Itu belum tentu. Ayo coba, saya jago masak. Sudah berapa kali ku bilang, jangan bermain dengan anak-anak tak berguna itu. Sudah berapa kali ku bilang. Kemari kau. Tante Wijaja, tolong aku. Malam ini jangan makan. Enak? Enak sekali. Kenapa ibu menyuruhku berbohong di luar? Mengatakan ayahku sangat kaya, dan tidak mengizinkanku berteman dengan anak-anak keluarga miskin? Tante Wijaja. Anda Tante Wijaja? Tante Wijaja? Kamu Tante Wijaja kan? Apa aku terlihat setua itu? Kalau begitu kamu pasti pernah melihatnya kan? Tuan muda, Anda menyakitiku. Maafkan aku sungguh. Sebenarnya, belasan tahun yang lalu aku memang pernah melihatnya. Paman, belilah kalung. Enya, penipu kecil dari mana ini? Ada apa? Ini asma. Bertahanlah sebentar, aku punya obat. Tarik napas perlahan. Kamu anak siapa? Ayah dan ibu sudah meninggal. Namaku Permata Susanto. Tante membuat orak-arik telur udang, mau makan sedikit? Aku akan menukarnya denganmu. Ternyata kamu yang memberikannya padanya? Jadi, saat pertama kali aku melihatmu, aku melihat kalung ini, baru tahu kalau kamu juga mengenalnya. Sudah dipakai belasan tahun? Kamu pasti sangat merindukannya. Terima kasih, di dunia ini masih ada yang mengingatnya. Dasar wanita murahan. Apa kau pikir anakku semudah itu digoda? Ibu, apa yang ibu lakukan? Dia bersiap untuk rekaman besok. Dan Anda sebagai ibu saya, bahkan tidak tahu apa yang saya suka makan. Dia sangat suka memasak. Kalau begitu, masakan untuk besok serahkan padamu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan pakai lagi barang wanita itu. Maksudmu dia seorang yatim piatu? Permata Susanto dibesarkan banyak orang, belum lama ini menjadi asisten Jaka Laksmana. Tapi Nyonya Laksmana sangat tidak menyukainya. Saya kira itu Nona Wijaja, bagaimana mungkin? Kedua anak itu suka sekali masakan saya. Mereka bilang itu rasa masakan ibu. Nyonya, demi memberi Jaka kejutan, sampai memasak sendiri, dan hampir saja tangannya melepuh. Asalkan kedua anak itu senang, bagi seorang ibu sedikit luka bukan masalah besar. Bolehkah saya mencicipinya? Coba orak-arik telur udang ini. Ini masakan spesial Nyonya. Nyonya, saya sudah bicara dengan sutradara. Dia bilang bagian itu akan dipotong, tidak akan ditayangkan. Tidak ada yang akan tahu. Benarkah? Tapi saya tak pandai masak. Saya tidak tahu bagaimana rasanya air mendidih disiram ke tubuh. Nyonya, apa rasanya? Pergi mengundurkan diri sendiri? Kalau tidak, lain kali bukan air mendidih lagi. Jaka. Sakit? Kalau bisa memilih, aku tak mau jadi putramu. Ayo pergi. Tuan muda. Tangan Anda. Aku akan ambilkan obat untukmu. Mulai sekarang panggil saja aku Jaka. Ini, dokter kulit yang ibu sendiri carikan? Susah sekali dapat janjinya. Terima kasih, Nyonya. Kemarin aku pemarah. Jangan dimasukkan ke hati. Asalkan Nyonya tidak marah padaku. Tanganmu sudah tidak apa-apa. Jaka, aku baru saja mau menyuruh adik Ria mengantarnya ke rumah sakit. Adik Ria, kalau ibu sangat membenci seseorang, maukah kamu membantuku memberinya pelajaran? Tentu saja.
Ibu sudah melakukan banyak hal untukku. Asalkan ibu senang, aku rela melakukan apa saja. Suruh aku melayanimu? Apa kau pantas? Adik Ria, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Diam. Adik Ria bukan panggilanmu, kalau bukan karena kakak. Aku tidak akan menoleransimu sampai sekarang. Kenapa kamu tidak merangkak sendiri, ke rumah sakit saja? Ibumu dulu tidak mengajarimu seperti ini? Ibu, masih sakit. Adik Ria tiup-tiup, ibu tidak sakit sama sekali. Aku memperingatkanmu. Jangan sebut wanita itu lagi. Kalau sampai membuat ibuku tidak senang, aku tidak akan memaafkanmu. Jaka, kamu tidak marah lagi pada ibu kan? Adik Ria tidak pernah merawat orang. Memang ceroboh. Hei Jaka, kamu mau kemana? Kenapa kamu sendirian? Di mana adik Ria? Kamu tutup mata dulu. Lihat. Aku susah payah mencari tukang untuk memperbaiki pengait kalung. Aku akan memakaikannya padamu. Aku mendengar detak jantungmu. Ibu, saya sudah memberinya pelajaran yang setimpal. Ibu, Anda bisa tenang sekarang. Dia bukan wanita yang akan tenang setelah diberi peringatan. Benar saja. Di depan tersenyum, tapi di belakang menusuk. Kakak. Siapa yang mengizinkanmu meninggalkannya di jalan? Tidak apa-apa, saya jatuh sendiri. Jangan salahkan adik Ria. Jangan kira aku akan berterima kasih padamu karena ini. Kamu, Jaka, karena kamu begitu peduli padanya, aku akan menunjukkan sesuatu yang menarik. Asisten Susanto, tolong beritahu aku, apa ini? Sayang sekali, Nyonya, suka sekali menggeledah kamar saya. Mau saya beritahu, di mana lagi yang belum Anda geledah? Bimo Laksmana sudah memiliki gejala penyakit jantung. Sangat mesum. Jaka Laksmana suka makan orak-arik telur udang dan memakai kalung lama. Jaka, dia sangat pandai menyenangkanmu. jadi kamu selalu menipuku. Benarkah yang disebut kenangan belasan tahun yang lalu? Juga palsu. Sudah kubilang dia mendekatimu, ada tujuan padamu. Bukan begitu, Tuan Muda. Semua yang kukatakan itu benar. Aku tidak. Kamu pergilah. Aku tidak butuh asisten lagi. Tunggu. Sebelum kau pergi, aku harus bertanya dengan jelas. Kenapa kau menggambar tanda silang di wajah ayahku? Karena aku membencinya. Tentang kenapa aku membenci, Nyonya seharusnya tahu, kan? Apakah aku perlu menunjukkan rekaman CCTV dari ruang ganti kepada semua orang tentang apa yang dia lakukan padaku? Ayah melakukan apa? Aku tidak pernah berani memberitahumu. Dia menggoda ayahmu. Aku paling benci wanita sepertimu. Pergi sekarang. Hari sudah malam. Pergilah besok saja. Sepertinya aku tidak bisa pergi. Nyonya Laksmana. Nyonya, bisakah kami mewawancarai Anda? Tolong jawab pertanyaan kami. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Ada apa ini? Nyonya, tolong berikan wawancara. Siapa yang merekam? Jika Anda tidak memukul siapapun, tidak ada yang akan merekamnya. Berhenti. Mau kemana? Nyonya lupa ya, aku harus keluar dari keluarga Laksmana. Ibu, jika sekarang dia dibiarkan pergi, rumornya entah akan tersebar seperti apa. Kapan kau akan pergi, ibuku yang memutuskan.
karena Nyonya bersedia menahanku. Jika aku perlu mengklarifikasi, aku bisa menjelaskan kepada mereka. Kau ini siapa? Jaka, rumor ini akan memengaruhi pekerjaanmu. Ibu memutuskan untuk mengadakan pesta amal. Nanti kau ikut juga. Ular berbisa masih ingin berpura-pura menjadi orang baik. Perlu tidak kita biarkan para tamu mendengar? Bagaimana kau menjadi Nyonya Laksmana? Barang lelang ini bagus. Aku juga berpikir begitu. Kurasa nilainya cukup tinggi. Akan segera dimulai. Inilah barang yang akan kita lelang hari ini. Pasti berharga. Wah, Benar kan? cantik sekali. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ada apa ini? Listrik padam. Apa kau menjual barang peninggalanku tanpa izinku? Siapa itu? Siapa di sana? Siapa yang bicara? Ada hantu. Jika tak berbuat jahat, tak perlu takut hantu. Rina Setiawan, kau tinggal di rumahku. Tidak takut mimpi buruk? Aku menyentuhnya. Benarkah? Dulu, apapun yang kau inginkan takkan kuberi. Kenapa kau menggoda suamiku, lalu tak puas dan membunuhku? Benar-benar hantu. Jangan berpura-pura jadi hantu. Aku akan tahu siapa dirimu. Arif Wirawan? Ternyata kau. Siapa sebenarnya dirimu? Kenapa kau menyamar sebagai Nona Wijaya? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menyamar sebagai Nona Wijaya? Aku hanya seorang yatim piatu. Belasan tahun yang lalu, aku menerima kebaikan dari Nona Wijaya. Kudengar dia diperlakukan tidak adil. Keesokan harinya setelah dia meninggal. Kamu bohong. Percaya atau tidak, terserah. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, aku bisa membantumu. Tidak perlu. Aku harus sendiri menyelesaikan semua ini. Tidak mungkin. Pasti ada yang berbuat ulah. Ibu, masih ada tamu di ruang tamu. Tolong sambut mereka. Aku akan mencari orang itu. Anggap saja aku gila. Percaya dia benar-benar kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Tadi listrik mati, aku mencari alat perbaikan. Bukankah kamu bilang tidak mengenalnya? Dia yang menggangguku, terus bilang mencari Nona Wijaya. Tidak ada orang bermarga Wijaya di rumahku. Tolong pergi. Dulu dia sangat menyayangimu. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Tolong pergi. Tadi ada hantu. Apa kamu melihatnya? Aku hanya percaya satu hal. Hantu yang sebenarnya ada di hati manusia. Lelang akan segera dimulai. Apa kamu tidak penasaran? Siapa yang akan mendapatkan cincin itu? Pergi periksa CCTV. Cari tahu siapa yang membuat masalah. Nyonya, CCTV-nya mati. Kami tidak bisa menemukannya. Maaf semuanya. Anak-anak pembantu bermain-main. Mereka membuat kalian terkejut. Kurasa mereka datang untuk balas dendam. Sudah ku dengar dia tidur demi jabatan. Apa itu benar? Sekarang kita masuk ke topik hari ini. Cincin ini dimulai dari 2 juta. Berapapun hasil lelangnya, aku akan menyumbangkannya ke badan amal. 4 juta.
Kenapa putranya sendiri ikut menawar? Untungnya untuk sendiri. Ada lagi? 6 juta. Dari mana seorang sopir punya uang sebanyak itu? 8 juta. 10 juta. 12 juta. 10 juta, tidak bisa lebih. Selamat, Bapak Wirawan. Untukmu, Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. jika kamu tidak menerimanya, aku akan membocorkan rahasiamu. Arif. Kenapa? Sangat cocok untukmu. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Taulah hantu yang menipu semua orang. Masih tidak mau mengaku? Memangnya kenapa kalau itu aku? Apa sebenarnya maumu? Berapa banyak yang kamu tahu tentang kejadian tahun itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya saja aku mendengar beberapa rumor. Merasa tidak adil untuk Tante Wijaja? Hanya ingin menakut-nakuti nyonya saja. Tidak boleh? Pakai ini. Kamu tahu jelas aku tidak seperti dia. Jaka? Saat ini, siapa yang ada di pikiranmu? Apakah Permata? Atau Putri Wijaja yang sudah lama tiada? Pakailah apa yang orang berikan padamu, tapi sebaiknya jangan bermesraan dengan orang lain. Bicaralah yang jelas. Aku sekarang hanya bekerja untuk Anda. Bukan sedang berkencan dengan Anda. Kalau begitu, mulai sekarang, kita akan berkencan. Kita keluarga yang bahagia, tapi Permata datang. Kakakmu jadi tidak patuh. Mungkin suatu hari, dia akan pindah demi orang lain. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kakak meninggalkan kita. Jaka, kalau bukan karena ikut acara variety show ini, ibu belum punya kesempatan untuk foto poster bersamamu. Asal ibu senang. Ayo, ganti gaya. Kita ambil set berikutnya. Taruh ini kembali ke ruang rias, jangan sampai hilang. Baik. Ibu, jangan terlalu khawatir. Pasti akan ditemukan. Ada apa? Pura-pura tidak tahu. Perhiasan berlian yang ku minta kau simpan, kau taruh di mana? Sudah kutaruh di kotak perhiasan. Omong kosong. Aku sudah memeriksanya. Tidak ada di kotak itu. Kau mencurigaiku? Kau mencuri atau tidak? Kita kan tahu setelah menggeledah. Masih bilang bukan kau? Tangan kotor dan penuh kebohongan. Apa karena ada di tasku? Berarti aku yang mengambilnya? Nyonya begitu terburu-buru menghukumku? Jangan-jangan takut aku mengatakan sesuatu? Misalnya kau yang menaruhnya di tasku? Omong kosong apa ini? Aku jelas melihat kau yang masuk ke ruangan itu. Dia pergi ke ruang rias bersamaku. Dia bersamaku. Karena kau sangat suka drama, aku akan ikut bermain. Bagaimana kau bisa jadi asisten? Jika bajunya kotor tidak tahu harus diganti? Baju kotor tidak masalah. Tapi, jika hati yang kotor, itu akan membuat orang merasa jijik. Permata tidak punya waktu untuk mencuri. Jika ada yang ingin menjebaknya, kita harus pergi ke ruang CCTV untuk melihat dengan jelas. Bukankah sudah kubilang? Jangan pernah menyakiti Permata Susanto lagi. Itu bukan idemu kan? Jaka. Demi orang luar, kau menginterogasi adikmu seperti ini? Lalu mengapa Anda berulang kali memaksa putri Anda sendiri melakukan hal-hal kotor itu? Dia putri Anda, bukan sarung tangan putih Anda. Kenapa bicara pada ibu seperti itu? Bagaimana ibu adik Ria meninggal? Anda paling tahu di hati Anda. Apa Anda tidak merasa sedikit pun bersalah? Apa maksudmu? Maksudku memperingatkanmu. Permata Susanto, Permata Susanto. Kakak tidak menyukaiku lagi ya? Aku tidak akan membiarkan kakak menyukai orang lain. Asal dia melihatku sakit, dia pasti akan kembali padaku. Adik Ria jatuh dari tangga saat berusia 4 tahun. Otaknya terluka. Dan dia melupakan ingatan sebelumnya. Aku takut sesuatu terjadi padanya lagi, jadi aku memanjakannya. Jangan marah lagi. Maksudmu, dia lupa ibunya karena jatuh dan amnesia?
Kakak, aku sakit. Kamu membuat kakak kaget setengah mati. Kakak, jadi kakak masih marah padaku. Jadi, kakak suka aku atau Permata Susanto? Apa kamu demam? Omong kosong apa ini? Nah, apa kakak masih ingat permintaan ulang tahunku saat kecil? Sudah cepat berbaringlah. Buai aku sampai tertidur. Permintaan ulang tahunku adalah menikah dengan kakak. Berhenti. Anakku tidak butuh seorang asisten pencuri. Apa aku yang mencurinya? Seharusnya Anda lebih tahu dariku kan? Jika kamu berani lagi memfitnah keluarga Laksmana, aku akan mematahkan tanganmu. Aku sangat takut. Jika bukan karena adik Ria, video itu sudah lama menjadi trending. Dengan keberanian apa kamu mengancamku? Menggoda anakku? Lawan aku di mana-mana, tapi terus-menerus melindungi adik Ria? Sebenarnya kamu siapa? Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan di keluarga Laksmana? Aku hanya seorang yatim piatu. Melihat adik Ria tumbuh tanpa ibu, aku merasa sama-sama sengsara, aku merasa kasihan. Tidak boleh? Aku adalah ibunya. Kalau kamu bilang begitu, ya sudah. Mengenai apa yang aku lakukan di keluarga Laksmana, apa kamu tidak bisa melihatnya? Kalau ini tentang uang, 2 juta sudah cukup kan? Kamu mau aku meninggalkan putramu dengan 2 juta? Terlalu sedikit, kan? Jangan tak tahu puas. Baik. Aku akan pergi besok pagi. Kalau begitu, tolong, kembalikan koperku ke kamar. Tuduhan pemerasan tidak mudah dihindari. Bagaimana kabar adik Ria? Tidak apa-apa, dia hanya merajuk. Aku mungkin tidak bisa datang ke rekaman besok. Ada apa? Ingat suhunya. Dengar-dengar, Permata Susanto. Apa itu benar? Jawablah. Apa itu benar? Tuan Susanto. Tidak mungkin, Permata bukan orang seperti itu. Nyonya Jaka tidak menyukaiku, tapi aku tidak bisa menerima uangnya. Kamu akan punya asisten baru. Jaka, sedang apa kamu? Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Jauhi kakak kami. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Maki saja, maki saja. Semakin keras makiannya, semakin baik. Minggir, minggir. Siapa? Permata, ini aku. Sudah begini saja? Kamu masih bisa tertawa? Permata Susanto, kalau kamu berani memeras kakakku, beranilah buka pintunya. Laporkan dia ke polisi. Dasar orang gila. Aku akan mengusir mereka. Biarkan mereka masih berguna. Duduklah dulu. Tunggu saja pertunjukan bagusnya. 2 menit kemudian, aktor terbaik, Jaka Laksmana, akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi masalah pemerasan oleh asistennya. Halo semuanya, saya Jaka Laksmana. Sudah waktunya. Konferensi pers akan segera dimulai. Apa kamu akan menjelaskan? Jaka tidak akan menyukaimu. Jauhi dia. Maaf? Jangan ganggu kakak kami lagi. Wanita macam apa kamu ini? Cepat hentikan. Untuk apa semua ini? Aku sedang bertaruh. Hari ini saya ingin mengumumkan, bukan dia yang memeras saya, melainkan saya yang mengejarnya. Hari ini, aku ingin mengumumkan, bukan dia yang memeras aku, tapi aku yang mengejarnya. Aku menang.
Ada apa dengan kalian berdua? Tidakkah menurutmu balas dendam terbaik pada Rina Setiawan adalah merebut orang yang paling dia cintai? Mereka semua sudah pergi. Agar Jaka Laksmana setia padaku? Mana cukup hanya dengan itu? Aku ingin dia tahu seberapa banyak yang sudah aku korbankan untuknya. Hari ini aku ingin mengumumkan, bukan dia yang memeras aku, tapi aku yang mengejarnya. Sudah berani? Ya? Orang dewasa berusia 24 tahun berpacaran, masih butuh izin ibu? Kamu bisa berpacaran dengan siapa saja? Kenapa harus dengan dia? Ada apa dengannya? Tidak punya uang atau tidak bisa kamu kendalikan? Jaka, kamu benci ibu kan? Kenapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Kakak, kamu mau kemana? Kamu tidak boleh pergi. Adik Ria, kamu sudah besar sekarang. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Jangan ketuk lagi. Dia sudah pergi. Dia pergi kemana? Mana ku tahu? Kalau mau cari dia, cepatlah. Jangan sampai ada masalah, nanti rumahku tidak bisa disewakan. Suka artis apa sih, sampai dikejar-kejar orang ke rumah? Kehilangan dan kembali itu katalis cinta. Saat ini, aku ingin dia menjadi bagian dari balas dendamku. Bagaimana tidak apa-apa? Apa aku sedang bermimpi? Ayo kita pulang. Tidak. Mereka semua menungguku di rumah. Aku tidak akan kembali. Jaka, kalau Nyonya tahu tentang kita, bagaimana? Lupakan dia. Malamku yang manis. Jika tidak menjadi musuh, kenangan pahit ini. Betapa membosankannya. Ditipu oleh orang yang dipercaya? Dikhianati? Dihina? Bagaimana rasanya? Kamu juga harus merasakannya. Jaka, kamu sudah kembali. Siapa sebenarnya ibumu? Ibu tidak mungkin berbuat begitu padaku. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku yang jatuh sendiri. Bukan salah adik Ria. Dari dua ibu, siapa yang kau pilih? Nyonya Laksmana, yang membayar untuk menghancurkan reputasimu. Apa yang sudah kulakukan? Ibu, haruskah aku memanggilmu ibu? Jaka, kau datang. Aku yang membunuhnya. Kakak sudah tidak apa-apa. Sudah belasan tahun. Aku selalu menganggapmu sebagai ibu kandungku. Apa kau pernah menganggapku sebagai putrimu? Jaka. Jaka sudah tidak apa-apa. Ayo kita pergi, ibu akan menunjukkan sesuatu padamu. Permata, jalan terus. Bukankah kau ingin menyelamatkan putrimu? Tidak bisa. Dengar, jangan macam-macam. Kalau tidak, akan kubuang benda ini. Apa kau tidak buta? Tuhan itu adil. Aku sudah pulih. Cepat selamatkan adik Ria. Tunggu aku kembali. Cepat pergi. Aku sudah bisa melihat. Kau membohongiku. Kau membohongiku. Kalian semua membohongiku. Semua orang membohongiku. Semua orang membohongiku. Jaka. 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 Jaka, jangan sampai kau kenapa-kenapa.
Maukah kau menerima lamaranku? Aku menerimamu. Jaka. Jaka. Biar saya lihat. Jantung pasien rusak parah. Kecuali ada jantung yang cocok untuk diganti. Jika tidak, Aku akan mendonorkannya, aku akan menukarnya. Jangan beritahu Jaka. Operasinya sangat berhasil. Sesuai dengan pesan terakhirmu. Jaka tidak tahu jantung siapa yang digunakannya. Jadi, dia masih tidak mau memaafkanmu. Sahabat karib, langit membiarkanku bersama putramu, tapi membiarkannya hidup dengan jantungmu. Apakah ini hukuman untuk kita berdua? Atau pengampunan? Jaka. Keluar dari sini, sekarang juga. Kenapa kaget begitu? Aku bukan anak kecil lagi. Yang seharusnya pergi itu, kamu... Jaka. Kau bahkan demi dia. Wanita tak tahu malu. Kenapa? Perlu aku ingatkan di mana posisi paparazzi? Kenapa kau selalu mengejar-ngejar putraku? Kenapa? Jaka sedang jatuh cinta? Anda tidak senang? Atau, Anda sudah tidak sabar untuk hidup bersamaku? Apa kau pantas? Kenapa aku tidak pantas? Putramu menyukaiku, bersikeras ingin bersamaku. Kudengar Anda tidur di ranjang Bimo Laksmana, makanya Anda bisa seperti sekarang? Jika Anda bisa, kenapa aku tidak? Apa katamu? Apa aku benar? Ibu, apa yang ibu lakukan? Jaka, jangan bersamanya. Dia bukan orang baik. Percayalah pada ibu, Jaka. Lalu, apakah Anda orang baik? Jangan terburu-buru, sahabat karib. Yang akan kau hilangkan, bukan hanya satu putra. Kita pergi. Adik Ria. Adik Ria, kau akhirnya mengingat ibu. Ini mimpi. Adik Ria tidak akan melakukan itu padaku. Jika suatu hari, kau tahu siapa aku, apa yang akan terjadi? Siapapun tidak boleh berpacaran dengan kakak. Jangan-jangan kau menyukainya? Kau bicara omong kosong. Jangan-jangan Citra benar-benar menyukai Jaka Laksmana? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Aku lihat pintumu terbuka, jadi aku. Kau. Temani aku membeli sesuatu. Kau tidak marah padaku lagi? Kalau bukan karena kakak menyukaimu, aku tidak akan peduli padamu. Serbuk sari bisa memicu asma. Lebih baik aku menunggumu di luar saja. Kau membuat ibuku sedih. Apa salahnya memilih bunga untuknya? Asal kau mau menemaniku masuk, kita akan jadi teman hari ini. Baik. Bersiaplah untuk mati. Hati-hati. Cepat pilih. Jangan buang waktu. Apa yang kamu lakukan? Selama ada kamu, kakak tidak akan menyukaiku. Kenapa aku harus membiarkanmu hidup? Apa kamu benar-benar menyukai Jaka? Apa yang kamu pura-purakan? Saat kamu menggeledah kamarku. Bukankah kamu sudah tahu? Yang harus bersama kakak adalah aku. Kamu pikir kamu siapa? Bukan begitu. Buka pintunya, adik Ria. Biarkan aku keluar. Adik Ria. Pilihlah bunga yang bagus, pilih yang paling kamu suka, akan diletakkan di makammu. Kakak, apa tidak ada jadwal syuting hari ini? Kalau begitu, temani aku bermain. Apa kamu melihat permata? Dia sudah menjadi mayat. Berhenti. Permata.
Permata, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sejak kecil aku menyukainya. Saat anak-anak nakal itu mengejekku dan menggangguku, dia akan selalu melindungiku. Kakak bilang, dia akan selalu menemaniku. Kenapa kamu merebutnya dariku? Dia kakakmu? Memangnya kenapa? Aku hanyalah putri angkat keluarga Laksmana. Kenapa aku tidak bisa menikah dengannya? Ini salah. Semuanya salah. Mari kita putus. Permata. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia sudah melewati masa kritis. Tapi, pasien tidak ingin melihatmu. Tidak mungkin, apa kamu salah dengar? Mari kita putus. Orang yang bersama kakak harus aku. Kamu itu siapa? Citra Laksmana sekarang sudah nakal. Dia sama sekali tidak seperti anak Putri Wijaja. Aku akan menyuruh polisi memberinya pelajaran yang baik. Tidak bisa. Maaf, Arif. Aku harus melindungi adik Ria. Kamu Nona Wijaja kan? Kamu salah orang. Tidak peduli jadi seperti apa dirimu. Tapi perilakumu tidak akan berubah. Aku ingat jelas. Saat Citra 3 tahun, dia tidak sengaja memakan kelopak mawar dan terkena campak. Tapi dia tetap suka bermain mawar. Kamu tanpa ragu melindunginya. Sudah bertahun-tahun, kamu masih ingat? Kamu benar-benar Nona Wijaja? Kak, kamu tidak bisa terus begini. Dia pasti membohongiku kan? Kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Bodoh. Itu berbeda. Apa yang perlu disesali dari wanita itu? Besok acara ragamnya tayang. Pergi ke pesta dan kenalan dengan teman baru. Jika kamu bisa berpacaran dengan Putri Arif Wirawan, Shinta Wirawan, ibu pasti akan mendukung. Tidak. Jika aku tidak salah, Permata Susanto akan menghadiri pesta sebagai pendamping wanita Arif Wirawan. Dengar-dengar Jaka sedang mengejar asistennya, bisakah Anda mengungkapkan perkembangan hubungan kalian? Rumor penipuan Permata Susanto. Apakah itu atas perintah Nyonya Laksmana? Apakah itu benar? Bisakah kalian bertiga menjelaskan? Biar saya jelaskan. Mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai produser program Anak-anak Tersayang, dan tidak akan lagi menjadi asisten Jaka Laksmana. Dan mengenai hubungan antara saya dan artis Jaka Laksmana, saya ingin mengklarifikasi satu hal, kami hanya memiliki hubungan kerja, hanya itu saja. Silakan. Selamat, asisten Susanto sudah mendapat jodoh kaya. Pekerjaan acara variety show selanjutnya akan saya yang urus. Nanti kalau kita bertemu lagi, belum terlambat untuk mengucapkan selamat padaku. Terima kasih sudah melepaskan putraku. Bukan melepaskan, tapi membuang. Kau? Jaka. Di ruang rias ada gaun cadangan. Adik Ria, kau temani kakakmu berganti pakaian. Soal toko bunga itu, apa dia tidak membenciku? Tidak, aku ingin kau membantuku berganti. Dibuang? Apa aku hanya sebuah pion? Jika memang begitu, semuanya akan jauh lebih mudah. Apa kau benar-benar menyukai Arif Wirawan? Tidak peduli siapa yang kusukai. Kita berdua sudah berakhir. Katakan padaku kenapa. Jawaban apapun yang kau butuhkan, aku bisa memenuhinya. Kau tahu bukan itu maksudku. Aku hanya menginginkanmu. Tapi sekarang aku tidak menginginkanmu lagi. Aku tahu. Ibuku dan adik Ria memaksamu putus. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat di mana tak ada yang bisa menemukan kita? Kita tidak bisa membuat adik Ria sedih lagi. Bagaimana kalau kita pergi sekarang? Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak dulu. Sadarlah. Adik Ria, dia bukan hanya boneka yang dikendalikan ibumu. Dia sudah menyukaimu belasan tahun, kau tidak mungkin tidak tahu, kan? Adik Ria, tidak. Aku kakaknya. Meskipun aku hanya demi Tante Wijaja. Aku memang tidak suka Nyonya, tapi adik Ria sejak kecil sudah tidak punya ibu kandung.
Apa kau tidak mau mencoba menerima perasaannya? Anggap saja itu demi Tante Wijaya. Jika kau benar-benar tidak percaya, pergi saja lihat di kamar adik Ria, kau akan tahu. Karena sudah menggoda orang lain, menjauhlah dari putraku. Putramu yang menggangguku. Jika kau berani menyentuhku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Hanya seorang produser kan? Jangan sok berkuasa. Jauhi ibuku. Adik Ria, kapan aku bisa mendengar kau memanggilku ibu? Jangan khawatir. Dia pasti akan kembali padamu. Pasti. Jadi dia yang ayah cinta diam-diam. Pak Tua Wirawan, kau membiarkan seorang asisten menjadi penanggung jawab acara variety? Oh, jangan khawatir. Dia bisa melakukannya. Jujur saja, apa kau punya perasaan padanya? Bersiaplah untuk menonton drama. Hei, kau mengotori bajuku. Maaf. Aku akan mencucikannya untukmu. Untungnya hanya anggur di lantai. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei, tunggu. Apa permintaan maaf saja cukup? Kau tidak tahu siapa aku? Kalau begitu, Anda siapa? Gajimu dibayar oleh ayahku. Menurutmu, siapa aku? Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Hei, tidak. Aku haus. Pergi, ambilkan aku segelas air. Baik. Aku mau yang panas. Kau mau membakar lidahku? Dingin, panas, suhu ruangan, kopi, teh susu, whisky, anggur merah, es. Nona besar, apa lagi yang Anda butuhkan? Aku tidak haus lagi. Kau pergi. Nona muda, jika tidak ada yang bisa dilakukan, cari beberapa pacar untuk bersenang-senang. Aku tidak punya waktu untuk main rumah-rumahan denganmu. Hei, sebenarnya aku cukup menyukaimu. Ayo kita berteman. Aku akan minta ayah menaikkan gajimu. Tidak perlu menaikkan gaji. Tapi kamu bisa membantuku dengan sesuatu. Aku dengar ibumu ingin kita bertemu. Tidak perlu. Aku juga tidak suka pesta. Cuaca di luar sangat bagus. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Tidak perlu. Apakah ada sesuatu yang harus dibicarakan di luar? Aku dengar beberapa gosip dari orang lain. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Jadi aku datang padamu untuk memastikannya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Misi selesai? Tunggu saja pertunjukannya. Tidak apa-apa, proyek itu akan terus ditindaklanjuti. Baiklah. Ini proyek besar. Ada apa ini? Ini apa? Ada apa? Kenapa di sana berisik sekali? Ya, apa yang terjadi? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia jatuh sendiri. Kamu harus percaya, Ibu. Ya ampun. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Ada apa ini? Benar-benar. Ada apa ini? Siapa yang merekam? Apa ini perbuatanmu? Tidak ada CCTV di sini, tapi aku pasti akan menyelidikinya. Aku butuh penyelidikan publik. Ada kesalahan dalam manajemen perusahaan. Sebagai direktur utama,
Aku akan menyelidikinya sendiri. Jika Nyonya Laksmana bersikeras membuat keributan, skandal kamu mendorong karyawanku ke air, pasti akan kuungkap. Direktur Utama. Dewasa dan kaya, berhati baik, pertimbangkan dia. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tidak ada yang perlu dikatakan, hanya sebuah pekerjaan. Lagi pula, kapanpun itu, aku akan selalu menjadi sopir mudamu. Seperti belasan tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa? Gaun itu darimu? Bros di gaun itu? Apa kamu juga yang mencocokkannya? Apa benar kamu yang melakukannya? Kenapa aku harus melakukan itu? Kamu. Apapun alasannya, jika kamu yang melakukannya, aku tidak akan memberitahu siapapun. Sayangnya bukan aku. Kakak, apa kamu melihat Jaka Laksmana? Arif Wirawan bilang kalian sudah kenal belasan tahun. Kenapa saat pertama kali aku bertemu denganmu, kamu bilang tidak mengenalnya? Apa dia yang menyuruhmu untuk balas dendam pada ibuku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kenapa kamu bersamaku lalu berpisah? Aku akan mencari tahu sedikit demi sedikit. Jika kamu ingin balas dendam untuk Tante Wijaja, aku tidak akan menyakitimu. Semoga berhasil. Kak, apa yang masih kamu inginkan dari wanita pelin-pelan ini? Jika ada yang melihatnya, kita akan trending lagi. Tunggu. Adik Ria hari ini di tepi kolam renang. Terima kasih. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, jauhi kakakku. Sepertinya aku harus membantu Pak Tua Wirawan. Kenapa tiba-tiba mengajak ayah makan malam? Siapa yang mau makan denganmu? Kaulah yang mau berkencan dengan kakak Permata. Duduk. Ada apa? Cinta itu dimulai dari nembak. Dia akan segera datang, semangat. Permata, kau sudah datang. Kakak sekarang punya kekasih baru, aku benar-benar marah. Bagaimana ini? Aku tidak akan menikah selain dengan kakak. Kakak, kau sudah melihat semuanya? Adik Ria, aku akan selalu menjadi kakak baikmu. Kau harus mencari seseorang yang lebih cocok untukmu daripada aku. Tapi, aku tidak ingin kamu hanya jadi kakakku. Kenapa kamu tidak bisa menyukaiku, seperti kamu menyukai Permata Susanto? Ibu, jika kamu takut ibu tahu, maka kamu harus mengerti bahwa kita tidak mungkin bersama. Aku tidak akan membiarkan ibu tahu. Bukankah kamu sangat ingin tahu rahasia Permata Susanto? Ada apa? Kenapa ragu-ragu? Apa kamu masih ingat saat kita pertama kali bertemu? Apa yang kamu lakukan? Vivi. Cepat. Aku juga punya seorang putri. Demi dia, aku bisa melakukan apa saja. Hei, apa kamu bisa menyetir? Aku butuh seorang sopir. Waktu itu kamu memberiku kesempatan kerja. Kalau tidak, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Kamu pantas mendapatkan pekerjaan itu. Belasan tahun yang lalu, kamu menyelamatkanku. Jadi sekarang, mari kita bersama. Aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Arif, waktu itu, aku berpura-pura jadi pacarmu. Hanya untuk putus dengan Jaka Laksmana. Aku tidak bisa menerimamu. Permata. Biarkan aku memelukmu sekali lagi. Kau sudah jatuh cinta pada Jaka Laksmana. Aku sarankan, jangan sampai terjerumus lebih jauh. Jangan khawatir. Rencana balas dendamku belum berakhir. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Rina Setiawan diduga mendorong karyawan ke air, menyebabkan rating anak-anak tersayang turun. Rumahku tidak menerima tamu tak diundang. Tanda tangani saja. Skandalmu sangat memengaruhi rating acara. Sesuai kontrak, kita harus membatalkan kontrak. Lalu, bagaimana jika aku tidak tanda tangan? Anda tidak hanya harus tanda tangan,
tapi juga membayar denda sekitar 120 juta. Selain 2 poin ini, aku juga akan mengatur orang untuk menghapus semua adegan Anda, kecuali Anda bersedia membayar biaya humas sendiri, menyelesaikan opini publik, dan mempertahankan rating acara. Kontrak bisa berjalan seperti biasa. Hanya saja, itu juga bukan jumlah yang kecil. Aku bisa menyelesaikannya. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Ikan sudah terpancing. Nyonya, studio Jaka Laksmana tidak punya banyak uang di rekening. Bukankah ada pembayaran honor yang masuk minggu depan? Honor itu masih harus dilaporkan pajaknya. Dan setiap transaksi memerlukan tanda tangan Jaka untuk konfirmasi. Mengurangi pajak bukan hal yang sulit, kan? Sungguh tidak bisa, Nyonya. Penggelapan pajak adalah kejahatan. Jika Anda bersikeras, saya terpaksa mengundurkan diri. Jika saya tidak salah ingat, suami Anda di PHK, anak Anda sekolah di sekolah swasta, Anda pasti sangat butuh uang, kan? Asalkan Anda melakukan apa yang saya minta, saya akan memberi Anda sejumlah uang cukup untuk anak Anda sekolah di sekolah swasta selama 3 tahun. Jangan sampai Jaka tahu. Dia ternyata melakukan penggelapan pajak. Semuanya sesuai dugaanku. Aku akan mengatur seseorang untuk melaporkannya sekarang. Belum saatnya, aku pasti akan membuatnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Jatuh dari tempat paling terhormat. Jika itu memengaruhi Jaka Laksmana, apa kau tidak peduli? Setelah persiapan yang begitu lama, aku tidak akan menyerah. Hanya saja, hari ini memang sudah waktunya untuk mengingatkannya. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu kabarmu? Hari ini ulang tahun adik Ria. Apa yang sudah kamu siapkan untuknya? Jika dia menerima kejutan ulang tahun darimu, dia pasti akan sangat senang. Kenapa kamu lebih peduli pada adik Ria daripada padaku? Kamu tahu, Nona Wijaja menyelamatkan nyawaku. Jadi, anaknya, aku harus merawatnya dengan baik, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku sendiri. Itu sepadan. Selamat ulang tahun. Aku tahu, kakak pasti tidak akan melupakan ulang tahunku. Tuan muda, ada yang mengantar sesuatu di luar, katanya untuk Nona Ria. Ini cat kesukaanku. Aku tahu kamu suka melukis. Semoga kamu bisa menggunakannya untuk meraih impianmu. Tunggu. Kenapa kamu tidak masuk? Jika aku masuk, ibumu akan tidak senang. Tidak akan. Tiup lilin bersamaku. Ibu kakak. Adik Ria, jangan bawa sembarang orang ke rumah. Jangan-jangan akan ada kabar buruk lagi. Kali ini kabar baik. Penghargaan bintang variety tahunan akan segera dimulai. Nyonya ingin berpartisipasi? Bintang variety tahunan. Jika Nyonya tidak tertarik, maka penghargaan dan undangannya akan saya berikan kepada orang lain. Saya hanya khawatir ada yang ada maunya. Adik Ria ulang tahun, bagaimana mungkin saya tidak datang? Ayo, adik Ria. Adik Ria, buatlah permintaan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Adik Ria, saya absen dari 16 tahun hidupmu. Mulai hari ini, setiap ulang tahun kita rayakan bersama. Kamu terlilit skandal. Tak layak pakai gaun ini untuk penghargaan. Pak Kevin, dengar penjelasanku. Pak Kevin? Dasar sok merendahkan orang. Apa cuma rok robek? Aku akan memberitahu semua orang. Aku dan Jaka akan datang bersama. Aku tidak akan pergi. Demi permata Susanto itu, apa kamu sampai segitunya? Demi penghargaan yang tidak penting? Apa Anda sampai segitunya? Jika kamu sangat suka bergaul dengan permata Susanto, maka jangan pulang ke rumah. Ibu, jangan sedih lagi. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus padamu. Acara penghargaan akan segera dimulai. Bagaimana mungkin Nyonya tidak punya gaun haute couture? Produser utama Susanto, sejak kapan Anda beralih profesi menjadi desainer? Ibu, ini dirancang sendiri oleh Pak Kevin. Coba saja.
Kenapa kamu memakai baju istriku? Jika kamu tidak suka, maka aku tidak akan memakainya. Apa kamu masih menyukainya sekarang? Saat kamu gemilang, berdiri di tengah panggung, saatnya kita melakukan perhitungan. Tunggu. Boneka kue. Sudah. Cantik sekali. Adik Ria pasti akan menyukainya. Ulang tahun depan aku juga mau. Baik. Nanti setiap ulang tahun kalian berdua, aku akan menggambarkannya. Hadiah Permata Susanto untuk adik Ria. Kenapa dia menggambarnya? Itu janji rahasiaku dengan Tante Wijaja. Bagaimana dia bisa tahu? Tidak apa-apa, aku jatuh sendiri. Jangan salahkan adik Ria. Ayo, coba. Aku jago masakan. Lihat. Mungkinkah dia? Aku akan selalu menjadi sopir mudamu. Arif Irawan sudah mengenalnya? Dia Tante Wijaja. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat. Selamat. Terima kasih. Nyonya Setiawan, mohon Anda ikut kami. Ada apa? Apa ini? Dibawa pergi? Mohon Anda bekerja sama. Jaka. Bukankah kamu paling suka menarik perhatian? Bagaimana dengan pengaturanku? Apakah itu kamu, Tante Wijaja? Benar-benar kamu. Boneka kue adalah janji kita. Pasti kamu. Kamu salah orang. Kamu masih membenci ibuku, kan? Meskipun aku hanya alat balas dendammu, kecelakaannya, juga kamu yang merencanakannya, kan? Memangnya kenapa? Sekarang kamu sudah tahu? Apa kamu akan memberitahunya? Atau melenyapkanku untuknya? Kamu ingin aku bagaimana? Aku tidak punya harapan padamu. Apa yang ingin kulakukan, pasti akan kulakukan. Aku tidak akan menyerah. Jika kamu ingin mengungkap rahasiaku, pergilah sekarang. Jangan pergi. Sudah 16 tahun, aku sangat menyesal padamu. Ibuku yang telah membunuhmu. Sekarang kamu kembali, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi lagi. Tapi jangan lupa, aku adalah tantemu. Aku sudah dewasa sekarang. Bisakah kita bersama? Karena kamu sudah tahu bahwa aku yang menyebabkan ibu merugi segalanya, apa kamu masih tidak mengerti bahwa aku memanfaatkanku sejak awal? Tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya menginginkanmu. Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu membalaskan dendamku? Atau membantuku secara langsung, memasukkan Rina Setiawan ke penjara? Di antara kita, memang tidak mungkin. Mengerti? Apakah kamu benar-benar akan meninggalkannya? Sekarang belum waktunya untuk mengiyakannya. Bagaimana ini, Kakak? Mereka bilang, ibu akan dipenjara. Setiap orang harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Tidak bisa. Aku harus memikirkan cara. Siapa itu? Adik Ria. Kak Permata, tolong selamatkan ibuku. Dia tidak bisa dipenjara. Bagaimana kalau kita bicara di dalam? Adik Ria? Apa kamu sangat menyayanginya? Aku hanya anak pembantu jahat. Kalau bukan karena ibu, aku tahu. Kamu sudah berlari jauh? Pasti lelah sekali, kan? Bagaimana kalau kamu tidur dulu? Istirahat yang cukup, kita bicara lagi besok. Adik Ria? Kapan? Kamu akan mengingat siapa ibu kandungmu yang sebenarnya? Halo? Rina Setiawan membuat manajer keuangan mengambil alih kesalahan. Dia hanya akan didenda, tidak akan dipenjara. Tapi uang ini sudah cukup untuk membuatnya jatuh miskin. Sial. Berurusan dengan Putri Wijaja, semuanya sial. Nyonya, cepat pergi.
Lihat Tuan Muda, dia minum banyak obat. Jaka. Jaka, Jaka. Panggil ambulans, cepat. Jaka. Jaka. Kenapa harus begini? Jaka. Jaka, kamu sudah bangun? Kamu membuat ibu takut setengah mati. Apakah aku bahkan tidak punya hak untuk mati lagi? Kakak, kamu bicara omong kosong apa? Dia tidak mau aku. Apakah aku harus hidup seperti mayat hidup? Apakah ini karena Permata Susanto? Apa kamu sangat menyukainya? Dengar-dengar Jaka Laksmana hampir bunuh diri. Tidak mau menjenguknya. Tidak perlu. Aku belum mendapatkan apa yang aku inginkan. Saat ini, nama baikmu sudah hancur, bukan lagi Nyonya Laksmana yang terhormat. Anda datang. Oh, kenapa Anda datang? Mari bicara di dalam. Jaka sudah keluar dari rumah sakit, kau tahu? Nyonya, Anda selalu tidak suka saya mengganggu putra Anda. Lalu mengapa? Anda memberitahu saya berita tentang dia? Pergilah temui dia. Dia membatalkan semua jadwal syutingnya, tak makan tak minum di rumah selama beberapa hari. Apa gunanya jika saya pergi? Anggap saja saya memohon padamu, asalkan kau bisa membujuk Jaka, saya setuju kalian bersama. Saya punya satu syarat. Syarat apa? Villa keluarga Laksmana. Villa keluarga Laksmana? Kenapa? Saya suka rumah itu, dan lebih suka melihatmu tunawisma. Jangan terlalu serakah. Saya tidak bilang suruh Anda memberikannya pada saya. Saya dengar Anda terus mengumpulkan uang untuk membayar pajak, meminjam uang kemana-mana, tapi tidak ada yang meminjamkan. Jadi, jika Anda menjual rumah itu kepada saya sekarang, pertama, bisa mengatasi masalah mendesak Anda. Kedua, saya juga bisa sering mengunjungi Jaka, sambil menyelam minum air. Bukankah itu bagus? Hanya denganmu? Nyonya, jangan lupa, setelah putus dengan putra Anda, saya menggait Arif Wirawan. Jadi membeli rumah kecil Anda sekarang? Mudah saja. Baik, Kak. Saya jual. Tapi saya punya satu syarat, yaitu Anda harus pindah keluar. Maksud saya, hanya Anda yang pindah. Uangnya sudah masuk. Selamat, Nyonya, atas kehidupan baru Anda. Aku tidak akan pindah. Kamu pasti butuh pembantu, kan? Aku ingin merawat kedua anak itu. Aku rasa kamu tidak akan setidak masuk akal itu. Tentu saja. Pak Wijoyo, berikan dia seragam pembantu. Baik. Ibu tidak boleh memakainya. Aku sudah menganggapmu teman. Bagaimana kamu memperlakukan ibuku? Adik Ria, aku yang ingin tinggal untuk merawat kalian berdua. Ibu, apa kamu benar-benar menyukai rumah ini? Atau ada motif lain? Aku akan mencari tahu. Seharusnya aku sudah mengenalimu sejak awal. Kamu tidak mungkin berpikir kalau aku suka memakai barang bekas orang lain, kan? Kamu datang. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku tidak akan memberitahu siapapun identitasmu. Aku hanya datang menemuimu, bukan untuk balikan. Mulai hari ini, Villa keluarga Laksmana berganti nama menjadi Shu. Kamu dan adik Ria adalah temanku, dan juga tamu. Asal aku bisa bertemu denganmu itu sudah cukup. Eksu. Kakak. Dia sudah tidak tidur beberapa hari. Aku tidak datang untuk merebut Jaka darimu. Aku hanya ingin menemuinya, berharap dia hidup dengan baik. Kalian berdua bersama saja. Aku tidak ingin melihat kakak putus asa lagi. Jika dia bisa bahagia bersamamu, aku tidak masalah. Adik Ria, makan juga. Ibu, makan bersama? Permata tidak akan keberatan. Dulu ibu yang merawatku, sekarang giliranku merawat ibu. Aku sudah kenyang.
Aku akan segera tahu rahasiamu. Kudengar kau akan balikan dengan Jaka Laksmana? Jangan percaya rumor. Ayahku sangat menyukaimu. Kau kembali ke keluarga Laksmana, itu membuatnya sangat sedih. Aku pindah ke villa keluarga Laksmana? Itu berarti aku akan balikan dengannya. Lagi pula, aku sudah kenal ayahmu belasan tahun. Dia tahu apa yang kulakukan. Belasan tahun? Bagaimana Permata Susanto dan Arif Irawan bisa saling kenal? Rumah itu tidak terlalu bagus. Kau berputar-putar begitu jauh, membuatnya mencuri pajak dan jual rumah, apakah itu sepadan? Itu dulu rumahku. Tentu saja sepadan. Kau pernah tinggal di keluarga Laksmana? Bisa dibilang begitu. Itu adalah diriku yang lain. Alat penyadap, tadi ada di tasmu. Siapa yang mendengar pembicaraan kita? Rumah Permata Susanto. Belasan tahun yang lalu. Itu adalah rumah Putri Wijaja. Rina Setiawan, kamu tinggal di rumahku? Apa kamu tidak bermimpi buruk? Aku suka rumah itu. Bagaimana bisa dia? Jika itu dia, Jaka pasti sudah diperdaya olehnya. Ada apa, Ibu? Nanti keluar sebentar dengan Ibu. Kenapa harus bertemu denganku di luar? Kenal dia? Aku pernah melihat Jaka. Ada foto bersama di kamar. Dan Anda bahkan memecahkan bingkai fotonya. Bukan hanya melihat foto, kan? Maksudku, kamu adalah dia. Aku tidak tahu kenapa kamu berubah, tapi aku takkan pernah lupa mata itu. Sebenarnya, apa yang ingin kamu katakan? Aku hanya penasaran. Kenapa di hadiah ulang tahun yang kamu berikan pada adik Ria, ada nama Putri Wijaja? Dia adalah penyelamat hidupku. Aku memberinya hadiah untuk putrinya atas namanya. Mencantumkan namanya. Tidak bolehkah? Tentu saja boleh. Aku hanya tidak tahu, jika adik Ria tahu hubunganmu dengan Putri Wijaja, menurutmu dia akan tetap berteman denganmu? Sebenarnya, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin memberitahumu. Adik Ria sudah tahu? Kamu selalu membohongiku. Kamu selalu membohongiku. Adik Ria, dua ibu, siapa yang akan kamu pilih? Anak haram. Ibumu berani menggoda suami orang. Kamu anak haram. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Adik Ria, jangan menangis. Adik Ria, jangan menangis. Bagaimana kalau nanti aku jadi ibumu? Adik Ria, dengarkan aku. Siapapun kamu harus tahu, Putri Wijaja hanya memberiku penderitaan. Jangan sedih. Kamu seharusnya berterima kasih padaku karena telah membesarkannya selama 16 tahun. Nanti aku ingin bicara denganmu. Bagaimana dia memanggilku ibu selama 16 tahun. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, permen ini akan jadi milikmu. Tapi kenapa kita harus mengganggunya? Karena aku ingin dia menjadi anakku. Sahabat karib, kamu merebut putraku. Jadi jangan salahkan aku jika aku menyentuh putrimu. Ini cat favoritku loh. Rina Setiawan, suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengakui sendiri kejahatanmu. Kembalikan Citra kepadaku. Aku tidak akan pergi. Aku ingin adik Ria pulang. Maukah kamu? Aku bersedia. Jika aku masih bisa berguna, kita masih punya kesempatan. Bukan? Lupa bawa papan gambar. Kita sudah tunawisma. Tidak tahu? Adik Ria, maukah kamu bersama ibu merebut kembali rumah kita? Coba pakai ini. Kita mau keluar? Aku akan membuatmu jadi artis. Besok ada festival film, kita nebeng karpet merah dulu. Aku tidak bisa. Bagaimana kita bisa merebut kembali rumah kalau tidak cepat cari uang?
Mana ada yang pakai jaket di karpet merah? Tahan sebentar, wawancaramu akan segera dimulai. Bagaimana kalau aku ganti gaun panjang saja? Begitu konservatif, bagaimana bisa jadi topik, Pak? Dengar, ibu tidak akan mencelakakanmu. Selamat datang pendatang baru Citra Laksmana. Sebagai adik dari aktor terbaik Jaka Laksmana, apakah Anda akan meminta kakak untuk membantu Anda? Dengar-dengar, Anda lulusan jurusan seni rupa. Mengapa memilih jadi idola? Rumornya keluarga Anda jual rumah untuk bayar pajak. Apakah Anda debut juga untuk bantu biaya rumah? Jawablah. Tolong jawab. Tolong jawab. Jawablah pertanyaan kami. Terima kasih. Betul. Tolong jawab pertanyaan kami. Menghindar, itu tidak ada gunanya. Adik Ria. Adik Ria. Adik Ria. Adik Ria. Adik Ria. Adik Ria. Ada apa ini? Adik Ria. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jawablah pertanyaanku. Setelah bangun mau pulang ke rumah bersama kakak? Tidak. Aku ingin bersama ibu. Jadi artis, itu tidak cocok untukmu? Kakak tidak ingin kamu terlalu menderita. Aku ingin adik Ria pulang. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Jika aku masih punya nilai guna, kita masih punya kesempatan. Mari kita bertunangan. Mari kita bertunangan. Bagaimana kalau pernikahannya minggu depan? Tapi kakak, bukankah kakak menyukai Permata Susanto? Tapi aku dan dia sudah tidak mungkin lagi. Kenapa? Apa kamu tidak mau? Jika dulu, aku pasti mau. Tapi sekarang, aku harus bertanya pada ibuku. Aku tidak akan pernah membiarkan putrimu bersama putraku. Ibu, jangan melihat lagi. Kapan ini terjadi? Kenapa tidak memberitahuku? Jika ibu tidak senang, aku tidak akan mengganggu kakak. Anak bodoh? Kedua anakku bisa bersama? Itu adalah berkah bagiku. Benarkah? Kakak bilang kami berdua bisa bertunangan dulu. Boleh saja. Ibu setuju? Terima kasih, Ibu. Asalkan aku menghancurkanmu di hari itu, Permata Susanto akan sangat menderita. Jika kamu hanya menjadikanku dompet, kita tak perlu bersama lagi. Aku sudah bilang tidak ada apa-apa dengan Jaka Laksmana. Kenapa kamu tidak percaya? Apa ini? Apa ini? Kamu menguntitku? Ini kesetiaanmu padaku? Ini hasilnya? Sepertinya fotoku berhasil. Asli atau palsu? Yang penting terlihat mesra. Coba kirimkan padaku. Bagus. Hadiah kecil, tak perlu berterima kasih. Menunggu seseorang? Ku dengar Permata Susanto. Terus merusak hubungan ibu dan anak kalian, membuatmu jadi sendirian. Maaf, aku tidak punya waktu untuk mengobrol. Hei, bukankah kita berdua cocok untuk bekerja sama? Kita bekerja sama untuk apa? Memberi Permata Susanto pelajaran. Cukup kamu bayar. Bisa. Kamu mau apa? Aku berhak tahu, kan? Senang bekerja sama. Halo. Dia sudah percaya padaku. Apa yang akan dia lakukan pada adik Ria? Aku pasti akan menyelidikinya. Rina Setiawan setuju adik Ria bertunangan? Pasti ada tipuan? Bagaimana kalau kita menyamar? Bagaimana kalau kita berdrama untuk mereka? Jika kamu hanya menganggapku sebagai dompet, maka kita tidak perlu bersama lagi. Sudah hampir waktunya. Ayo turun. Sangat cantik. Ini milikmu. Jangan lupakan apa yang sudah kamu janjikan padaku. Adik Ria. Adik Ria. Adik Ria menghilang. Aku tahu di mana adik Ria. Ini dia. Mengapa kamu melakukan ini pada adik Ria?
sudah bangun? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Menurutmu? Lepaskan aku. Kalau kami melepaskanmu, kami tidak akan dapat uang. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Melihat betapa cantiknya kamu, aku bisa memberitahumu satu kata, Margasu. Shu? Permata Susanto? Ayo, minum obat ini, baru bisa menikmati. Jangan. Lepaskan dia. Kenapa? Kamu boleh memanfaatkan anakku, tapi aku tidak boleh menyentuh putrimu? Aku tahu kamu akan menumpahkannya. Aku sudah siapkan tisu khusus. Kamu tetap tidak tahan parfum? Hari ini kamu jatuh ke tanganku lagi. Bisakah aku bilang? Rina Setiawan. Ini takdir? Dulu aku menganggapmu keluarga. Tapi bagaimana denganmu? Dulu aku menganggapmu keluarga. Lalu bagaimana denganmu? Aku tumbuh bersamamu, berusaha keras sepertimu. Mengapa kamu bisa menjadi nyonya keluarga kaya, sementara aku harus menumpang hidup? Mengapa anakmu bisa bersekolah di sekolah elit, sementara anakku harus menderita penindasan? Apa kurangnya aku darimu? Kalau bukan karena kamu sendiri yang ingin menikah ke keluarga kaya, bagaimana bisa ditipu oleh pecandu judi? Aku memberimu rumah, tapi kamu sendiri yang... Aku bunuh kamu. Menikmati suamimu, menikmati hartamu dan posisimu. Harus kuakui, rasanya sangat memuaskan. Akhirnya kamu mengakuinya. Asmamu? Jangan-jangan kamu kebanyakan minum, sampai tidak bisa membedakan itu air putih? Aduh. Maaf, Tante Setiawan, biar ku bantu ambilkan. Terobos sekali. Mati saja. Mati kau. Jaka? Jaka. Jaka. Kenapa kamu, Jaka? Kamu tidak apa-apa? Lepaskan aku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jaka? Aktor terbaik Jaka Laksmana jatuh dari gedung secara tidak sengaja. Diduga penyebabnya adalah melindungi mantan asistennya, Permata Susanto. Tidak mungkin. Kakak. Adik Ria. Adik Ria. Apakah ada keluarga Rina Setiawan di sini? Ada apa dengan ibu? Rina Setiawan mengalami goncangan mental, tidak bisa menjalani interogasi. Kami akan mengaturnya untuk pergi ke rumah sakit jiwa. Adik Ria. Aku tidak punya ibu lagi. Aku juga tidak punya kakak lagi. Adik Ria, kamu salah paham. Jaka Laksmana tidak. Ini semua karena Permata Susanto. Bilang saja padanya aku sudah mati. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti. Kamu yang menyebabkan kakakku meninggal. Permata. Dokter, dokter. Bagaimana keadaannya? Pasien terbentur tulang lehernya. Saraf terjepit bisa menyebabkan buta. Dia memang pantas. Ayah, Jaka Laksmana sudah bangun? Dengar Permata Susanto kecelakaan, dia bersikeras ingin turun dari ranjang. Kakak masih hidup? Permata, bagaimana keadaannya? Kak, kukira aku tak akan bertemu denganmu lagi. Katakan padanya siapa yang membayarmu? Ya, Nyonya Laksmana. Tidak mungkin. Jelaskan dengan jelas. Ibuku tidak akan melakukan itu. Nyonya Laksmana yang membayar untuk menghancurkan reputasimu. Aku tidak berani membohongimu, Bibi Buyut. Dia juga bilang harus menjebak Permata Susanto. Enya. Pergi, pergi, pergi. Kenapa ibu melakukan itu? Kenapa? Apa kau tidak tahu? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya ibumu? Masuklah, Jaka. Ibu tidak akan menyakitimu. Pelan-pelan. Mulai sekarang biarkan aku menjadi matamu. Jaka, masih ingin bersamanya? Tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Kalau begitu, biarkan dia mati saja.
Halo, Tuan. Aku ambil yang ini. Cat. Cat kesukaan mahasiswa seni. Aku mau beli cat. Nona, kamu mau beli cat? Kalau begitu, ikut aku. Mana catku? Untuk apa orang buta membeli cat? Apa kamu bisa membedakan warna? Perawat, pasiennya kabur. Tidak mungkin ada yang lari, kecuali kamu. Itu Rina Setiawan. Dia kabur memakai bajuku. Dia pura-pura gila. Jangan panik, aku akan mencari orang. Ingatan apa ini? Dia pasti pergi mencari Permata Susanto. Tidak. Permata. Siapa kamu? Katanya kalau mata tidak bisa melihat, telinga akan sangat tajam. Bagaimana bisa tidak mengenali? Kita kan teman lama. Tidak mungkin. Kalau begitu, biar aku memperkenalkan diri. Namaku Rina. Setiawan? Familiar? Bagaimana bisa? Kau pikir kau bisa menipuku dengan kematian anakku, lalu aku akan membiarkanmu begitu saja? Terima kasih kau punya putri yang baik, yang telah membutakan matamu untukku. Jangan sakiti ibuku. Adik Ria, jangan menangis. Ibu, jangan. Ibu. Ternyata dia. Dia yang membunuh ibuku. Dan dia juga mau membunuhku. Kalau bukan karena kamu menipu adik Ria, dia sekarang sama sekali tidak mungkin jadi seperti ini. Untung saja kalian menyelamatkannya hari itu. Kalau tidak, siapa yang akan memberimu pelajaran? Kamu memberinya obat. Kamu hampir menghancurkannya. Lampu hijau. Kamu begitu hebat. Tanpa tongkat itu juga bisa jalan, kan? Ibu. Jauhi ibuku. Ambil tongkat tunanetra itu, kembali ke jalan semula, terus jalan lurus. Adik Ria, kamu tadi bilang apa padanya? Tidak ada apa-apa. Dia buta. Tapi aku tidak buta. Jalan terus, jangan menoleh ke belakang. Beraninya kau mengkhianatiku. Sulit dimengerti, kaulah yang menyuruh orang menculikku. Dialah yang ditikam saat menyelamatkanku. Aku benar-benar bodoh. Selama ini aku dibodohi olehmu. Baik. Aku membesarkanmu belasan tahun. Beginikah caramu membalasku? Apa kau masih mau membohongiku? Sayangnya, aku sudah mengingat semuanya. Kaulah yang merayu ayahku dan membunuh ibuku. Kaulah bajingan yang melakukan semua kejahatan. Dia. Kau baik-baik saja? Cepat pergi selamatkan adik Ria. Tunggu aku kembali. Cepat pergi. Kau menyuruhku melakukan begitu banyak kejahatan, padahal aku mengira kau adalah ibu yang paling menyayangiku di dunia. Dia sudah pergi. Terima kasih sudah datang sendiri, ADT TBD. Selama kau bersamaku, dia akan datang sendiri dengan patuh. Adik Ria. Kenapa berhenti? Dia sudah buta. Kau tetap mau melamar? Itu kau? Bagaimana mungkin? Mana adik Ria? Mana adik Ria? Dia ada di sampingku. Sayang sekali kau tak bisa melihat. Apa kau menyesal sekarang? Kau seharusnya tidak meninggalkannya. Ibu, aku mohon lepaskan adik Ria. Ibu? Wanita ini merawatmu berapa hari? Kau ingin sekali terlahir dari rahimnya? Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Kau hanya membenciku. Kenapa sebenarnya? Aku tidak membencimu. Aku hanya menderita. Kenapa aku punya ibu seperti ini? Kenapa? Aku tidak ingin kau terlantar di jalanan. Apa aku salah? Aku ingin kau hidup tanpa beban, menjadi anak dari keluarga kaya. Apa aku salah? Tapi apa salah mereka? Jika semua ini karena aku, kalau begitu habisi saja aku. Berhenti. Hari ini, dia mati atau aku mati? Kalau begitu, serang saja aku. Permata Susanto, aku beritahu kau. Tidak. Seharusnya aku memanggilmu Putri Wijaja. Kau tukar dirimu sendiri, atau aku akan membunuhnya sekarang. Aku tukar. Kumohon, lepaskan adik Ria.